Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 22 yang berjudul Accounting Change and Error Analysis. Sebelum masuk pada materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vianka Rifki Wirawan dengan 3 digit MPM terakhir 268. Lalu ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan 3 digit NPM terakhir 285. Lalu ada Fabian Hendra Sereno dengan 3 digit NPM terakhir 291. Dan yang terakhir ada Tauku Muhammad Farizal Alfarezi dengan 3 digit NPM terakhir 294. Masuk pada materi pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari accounting change. Accounting change adalah perubahan yang dilakukan dalam praktik atau prinsip akuntansi perusahaan, seperti perubahan metode perhitungan, persediaan, atau depresiasi, perubahan estimasi akuntansi, atau perubahan entitas pelaporan. Perubahan akuntansi ini dapat mempengaruhi keterbandingan informasi keuangan antar periode maupun antar perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengubah metode pencatatan atau memperbarui estimasinya, angka-angka yang dilaporkan bisa berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam analisis tren dan perbandingan. Contohnya, yang pertama ini, ada Toyota mengubah estimasi umur manfaat aset. Akibatnya, beban depresiasi tahun ini tidak lagi dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, contoh kedua, Tesco menggunakan metode FIFO, sementara Marks dan Spencer menggunakan metode retail, sehingga hasil pelaporan mereka menjadi sulit untuk dibandingkan. Untuk menjaga keterbandingan, IASB menyediakan kerangka pelaporan yang mengatur bagaimana perubahan akuntansi harus dilakukan dan dilaporkan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis accounting change. IASB mengelompokkan perubahan akuntansi ke dalam 2 jenis utama, serta 1 kategori tambahan. Yang pertama, change in accounting policy, atau perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan ini terjadi ketika perusahaan beralih dari satu kebijakan akuntansi ke kebijakan lain yang diterima secara umum. Contohnya, Alcatel-Lucent Enterprise mengubah metode pencatatan keuntungan dan kerugian aktuaria, dan Corridor Approach menjadi Intermediate Recognition. Perubahan kebijakan harus dilakukan secara retrospektif, yaitu disesuaikan ke pindah sebelumnya agar data tetap dapat dibandingkan. Yang kedua, change in accounting estimate, atau perubahan estimasi akuntansi. Ini merupakan perubahan yang terjadi akibat informasi baru atau pengalaman tambahan yang membuat estimasi sebelumnya dianggap tidak lagi akurat. Contohnya, Daimler AG merevisi estimasi umur manfaat aset karena adanya perubahan dalam proses produksi. Perubahan estimasi bersifat prospektif, yaitu hanya mempengaruhi periode berjualan dan periode mendatang. Lalu yang terakhir ada error in financial statement, atau kesalahan dalam laporan keuangan. Kategori ini bukan termasuk accounting change, tetapi tetap memerlukan penyesuaian. Kesalahan ini dapat berasal dari yang pertama, kesalahan perhitungan, dan yang kedua, salah menerapkan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, kelalaian atau penyalahgunaan fakta saat menyusun laporan. Contohnya, perusahaan sudah menerapkan metode penentuan nilai persediaan akhir menggunakan metode retail. Kesalahannya biasanya diperbaiki secara retrospektif, sama seperti perubahan kebijakan. Selanjutnya ada accounting estimate change, atau perubahan estimasi akuntansi. Nah, ini ada beberapa contoh ya kan. Dari yang pertama yaitu piutang tidak tertagih ya kan. Lalu kedua ada persediaan yang usang. Lalu ada masa, manfaat, dan nilai sisa-sisa aset juga. Useful life and residual value of asset. Lalu ada periode manfaat dari biaya ditangguhkan ya. Lalu yang kelima ada liabilitas dari biaya garansi dan pajak penghasilannya. Lalu keenam ada pemulihan cadangan mineral. Lalu ada perubahan dalam estimasi depresiasi. Lalu yang terakhir ada nilai wajar, fair value ya, aset keuangan atau liabilitas keuangannya.
Itu contoh-contoh dari estimasi. Nah, selanjutnya ada accounting estimate change, itu perubahan estimasi akuntansi. Jadi prospective reporting, itu pelaporan prospektifnya. Oke. Nah, perubahan dalam estimasi akuntansi itu dilaporkan secara prospektif. Nah, perhitungan perubahan estimasi ini dilakukan periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut itu mengaruhi periode itu saja, atau periode itu terjadi perubahan dan periode mendatang. Nah, apabila perubahan estimasi itu memengaruhi keduanya gitu. Jadi IASB itu memandang atau melihat perubahan estimatif sebagai koreksinya dan penyesuaian normal yang berulang, dan juga ia melarang menerapkan penyesuaian retrospektifnya juga. Nah, selanjutnya itu ada namanya accounting estimate change, sama ya. Jadi ini pengungkapannya lah, disclosure-nya, ngungkapin ya kan. Jadi suatu perusahaan itu harus mengungkapkan hakikat dan jumlah dari perubahan sahamnya. Perubahan dalam estimasi akuntansinya yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan, atau yang diharapkanlah memiliki pengaruh terhadap periode mendatang, kecuali di barang tidak praktis. Jadi untuk menghasilkan estimasi dampak tersebut. Nah, perusahaan itu tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal. Nah, seperti penyisian piutang tak tertagih atau perjalanan yang usang, kecuali perubahan ini bersifat material, itu baru diungkapkan seperti itu. Selanjutnya adalah error correction. Secara umum, kesalahan dalam akuntansi mencakup beberapa tipe seperti bawah, yaitu satu mathematical error, kedua misuse of effect, yang ketiga incorrect application of accounting policy, yang keempat failure to occur or defer expenses or revenue, dan yang terakhir adalah incorrect classification. Lalu ada beberapa kesalahan yang terjadi karena eh, hal yang perlu di restatement. Yang pertama ada karena expense recognition, dan yang kedua revenue recognition, yang ketiga misclassification, yang keempat equity for order, yang kelima reserves and contingency, yang keenam long lived asset, dan yang ketujuh tax, yang kedelapan equity other comprehensive income, dan yang ke-9 ada inventory, yang ke-10 equity share option orders. Lalu ada contoh dalam pengoreksian error. Yang pertama kita harus membuat terlebih dahulu present income statement pada tahun yang diperlukan. Yang bisa dari contoh oleh Selektro yang mengindikasikan ada beberapa eh, kesalahan. Lalu yang kedua, memperlihatkan eh, bagaimana eh, seharusnya Selektro mencatat depresiasi, expense, dan juga income taxes dalam sudut pandang dengan error dan juga tanpa error. Lalu selanjutnya, Selektro harus mengakui beberapa kesalahan yang telah terjadi dan mempengaruhi income statement dan juga statement of financial position, yang dimana pada kasus kali ini eh, error mempengaruhi dari deferred tax liability, eh, net income, dan juga accumulated depreciation of building, yang mana menghasilkan entry sebagai berikut: retained earning pada debit sebesar
12.000, deferred tax liability pada debit sebesar 8.000, lalu pada kredit accumulated depreciation of building sebesar 20.000. Lalu setelahnya yang harus dilakukan adalah melaporkan kesalahan dengan menampilkan detailed earning statement pada tahun selanjutnya. Dan yang step terakhir, menunjukkan akun-akun yang harus di restate atau dituliskan ulang pada tahun 2022 financial statement. Lalu yang terakhir ada tentang error analysis. Yang pertama ada general concept, apa itu error? Error adalah suatu kesalahan di financial statement dikarenakan kesalahan matematika, incorrect of use of fact, dan juga kesalahan dalam pengaplikasian peraturan akuntansi. Lalu bagaimana cara untuk mengkoreksi error? Error dapat dikoreksi menggunakan PPA in the year pada tahun ditemukannya error. Jika terdapat eh, statement komparatif, the eh, statement pada tahun sebelumnya harus di restate seperti halnya error yang telah ditemukan. Lalu tipe-tipe dari error. Ada 3, yaitu statement of financial position error yang hanya berefek pada aset, liabilities, dan juga equity. Dan yang kedua, income statement error yang hanya yang berefek pada pendapatan atau beban pada laporan laba rugi. Dan yang ketiga, statement of financial position and income statement error yang berefek pada kedua statement sebelumnya.